untuk kategori Breakthrough Leader in Transforming Policy. Siapa itu? Baik, kami anugerahkan kepada Memulai karirnya sebagai perwira TNI Angkatan Darat, Agus Harimurti Yudhoyono memutuskan untuk terjun ke kancah politik dan dipercaya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN pada 2024. Selama masa baktinya, beliau berhasil membangun rumah susun Cinta Damai di Johar Baru, Jakarta Pusat yang membawa harapan baru bagi masyarakat kawasan kumuh. Kini, beliau dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kabinet Merah Putih dengan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia. Atas dedikasinya melalui aksi nyata dalam mempercepat pembangunan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, CNBC Indonesia menganugerahkan Breakthrough Leader in Transforming Policy kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Baik, kami mengucapkan selamat kepada Dr. Agus Harimurti Yudhoyono. Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan kami mohon Selamat Mas Agus, Mas Menteri. dengan hormat sekali lagi kepada Bapak Hairul Tanjung. Terima kasih sudah berkenan untuk memberikan penghargaan Special Awards CNBC Indonesia Awards 2024 untuk kategori Breakthrough Leader in Transforming Policy. Kami mohon untuk dapat memberikan speech-nya, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hairul Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Hairul Tanjung, seorang tokoh yang tidak pernah absen untuk menghadirkan energi positif dan inspirasi untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan berikan tepuk tangan untuk Bapak Hairul Tanjung. Yang saya cintai dan banggakan, para sahabat Kabinet Merah Putih, ada Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Industri, Bapak Rosan Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Bapak Burhanuddin, Jaksa Agung, dan para pemimpin dunia usaha, para pemimpin BUMN, top business leaders, private sectors yang juga malam hari ini mendapatkan penghargaan, dan tentunya kepada segenap pimpinan dan jajaran CNBC Indonesia. Saya tentu bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang begitu penuh dengan kehormatan bagi saya, dan tentunya ini saya dedikasikan kepada semua jajaran yang telah bekerja bersama-sama untuk mewujudkan progres dalam menyusun kebijakan-kebijakan publik. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, selama kurang lebih 8 bulan saya mendapatkan amanah dan kepercayaan dari Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tentu dalam waktu yang relatif singkat, saya berupaya bersama dengan seluruh jajaran kementerian untuk bisa menghadirkan berbagai kebijakan yang memberikan akses dan kemudahan yang lebih baik kepada seluruh warga negara dalam hal pertanahan dan juga tata ruang. Dan kini, alhamdulillah saya mendapatkan amanah baru dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, di mana Kementerian ATR BPN juga berada dalam wilayah koordinasi Kemenko Infrastruktur. Ada 4 yang lain, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan yang terakhir Kementerian Perhubungan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa public policy itu banyak opsinya, banyak pilihannya. Tetapi yang jelas, saya rasa kita yang ada di ruangan ini selalu memilih untuk menghadirkan yang terbaik untuk negara dan juga untuk rakyat. Ketika kita ingin menyukseskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan sering ditetapkan oleh Bapak Presiden kita mencapai 8%, tentunya kita juga bekerja keras agar pertumbuhan yang tinggi nanti itu bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat kita. Jadi memang tidak mudah, kalau mudah bukan policy, bukan public policy, bukan kebijakan publik, selalu ada trade-off-nya dan tentunya mari kita sama-sama membangun berbagai kebijakan yang penuh dengan terobosan, penuh dengan inovasi, tapi juga selalu menghadirkan keseimbangan antara menciptakan pertumbuhan yang tinggi termasuk membuka lapangan pekerjaan, yang kedua tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan, tetapi tentu yang terakhir yang tidak boleh kita lupakan adalah menjaga kelestarian alam. Kemenko Infrastruktur hadir untuk bisa membantu pemerintah dalam menyukseskan berbagai program dan kebijakan pembangunan fisik ke depan. Pembangunan infrastruktur tentu tidak bisa terpisah-pisah dan ini merupakan keberlanjutan. Di masa pemerintahan Bapak SBY beserta kabinetnya termasuk Bapak CT di dalamnya dikembangkan MP3I, Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Banyak hal yang telah dicapai, terbukti tadi pertumbuhan meningkat dan tentunya banyak progres lain yang bisa dirasakan. Di masa Presiden Jokowi juga dilanjutkan dengan pengembangan berbagai proyek strategis nasional, PSN, termasuk kawasan-kawasan ekonomi khusus. Dan tentunya kini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau telah menetapkan beberapa agenda prioritas termasuk swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, digitalisasi, dan yang tidak kalah penting dan selalu dikedepankan adalah bagaimana pembangunan itu berdampak langsung pada kualitas hidup manusia, pembangunan sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan, dan juga peningkatan kesejahteraan. Saya rasa selalu ada sentuhan infrastruktur di situ. Oleh karena itu sekali lagi saya bermohon dukungan dan juga kerjasama, sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Mudah-mudahan kita bisa mengawal pembangunan ke depan. 20 tahun terakhir berjalan dengan baik, banyak progresnya, tetapi 20 tahun berikutnya menuju 2045 kita berharap infrastruktur benar-benar menyentuh hajat hidup orang banyak, di mana konektivitas itu menjadi backbone dari pertumbuhan ekonomi dari Aceh hingga Papua, baik darat, laut, udara maupun aspek-aspek lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak CT, kepada CNBC Indonesia atas penghargaan ini, sebuah kehormatan bagi saya, dan selamat kepada semua, semoga sukses dalam menjalankan tugas di tempat dan institusi Bapak Ibu masing-masing.